Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabeda Sulaimansyah dengan NIM belakang 115. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, ciri-ciri sintaksis hubungan subordinatif. Yang pertama, konjungsi menghubungkan dua klausa yang salah satu diantaranya merupakan bagian dari klausa yang lain. Yang kedua, pada umumnya klausa-klausa yang dihubungkan oleh konjungsi subordinatif dapat dipertukarkan cepat. Yang ketiga, hubungan subordinatif memungkinkan adanya acuan katalis. Yang keempat, konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung dalam kalimat kompleks merupakan konstituen langsung dari klausa subordinatif. Ciri-ciri semiotis hubungan subordinatif. Pertama, dalam hubungan subordinatif klausa yang diawali dengan konjungsi memuat informasi atau pertanyaan yang dianggap sekunder oleh pemakai bahasa. Yang kedua, kalimat subordinatif yang dihubungkan oleh konjungsi pada umumnya dapat diganti dengan kata dan frasa tertentu sesuai dengan makna klausa subordinatif. Contohnya, hubungan sematis antar klausa dalam kalimat kompleks. Hubungan sematis antar klausa dalam kalimat kompleks juga ditentukan oleh macam konjungsi yang digunakan dalam makna leksikal dari kata atau frasa dalam klausa masing-masing. Hubungan penjelasan yang menyatakan sebab akibat. Dalam hubungan seperti klausa, keduanya merupakan akibat dari klausa yang pertama. Contohnya, pengaruh revolusi Bolshevik makin tertanam dalam dirinya, dan dari situ idenya tentang revolusi sebagai perjuangan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari cengkraman kaum kapitalis kolonialis berkembang cepat. Lalu ada hubungan penjumlahan yang menyatakan waktu. Klausa kedua menyatakan peristiwa yang merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang dinyatakan dalam klausa pertama. Konjungsi yang dipakai antara lain adalah dan kemudian lalu atau. Contoh, kepala negara mengucapkan pidato pembukaan, kemudian beliau mengunting pita sebagai tanda diluncurkannya proyek raksasa tersebut. Hubungan subordinatif. Konjungsi subordinatif menggabungkan atau dua klausa atau lebih sehingga membentuk kalimat kompleks yang salah satunya menjadi bagian dari klausa yang lain. Jadi, klausa-klausa dalam kalimat kompleks yang disusun dengan menggunakan konjungsi itu tidak mempunyai kedudukan yang setara. Hubungan subordinatif. A. Hubungan waktu. Itu mencakup setelah, sesudah, sebelum, dan lain sebagainya. Yang B, konjungsi bersyarat, itu ada jika, kapan, kapanpun. Yang C, konjungsi pengandaian, itu ada andai, andaikan, seandainya, andai kata, sekiranya. Yang D, konjungsi tujuan, itu ada agar, supaya, biar, untuk, demi, bagi. Yang E, konjungsi konsensi, itu ada meskipun. F, konjungsi perbandingan atau kemiripan, itu ada seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, dan lain sebagainya. Yang G, konjungsi sebab atau alasan, itu ada sebab dan karena. Yang H, ada hasil atau akibat, itu ada sehingga, sampai, akibatnya, akhirnya. Yang I, konjungsi cara, itu ada dengan, tanpa, secara. C, konjungsi alat, itu ada dengan dan tanpa. K, konjungsi komplementasi, itu ada bahwa. Yang terakhir ada L, konjungsi atribut, itu ada yang. Hubungan waktu. Hubungan waktu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu waktu pembatas permulaan. Untuk menyatakan hubungan waktu batas permulaan dipakai
konjungsi seperti sejak dan sedari. Contoh, sejak aku diserahkan orang tuaku kepada nenek, aku tidur di atas di kamar nenek yang luas. Yang kedua, bersamaan. Hubungan waktu bersamaan menunjukkan bahwa peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa subordinatif terjadi pada kalimat bersamaan atau hampir bersamaan. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan itu antara lain adalah suatu, ketika, seraya, serta, sambil, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu peristiwa itu terjadi sewaktu keluargaku sedang dalam suasana berkabung. Yang ketiga, waktu berurutan. Waktu berurutan adalah hubungan waktu berurutan menunjukkan bahwa yang dinyatakan dalam klausa utama terjadi atau berlangsung lebih dahulu daripada yang dinyatakan dalam klausa subordinatif. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan waktu berurutan antara lain adalah sebelum, setelah, sesudah, selesai, begitu, dan sehabis. Contohnya itu adalah Sanusi datang tepat pada waktunya sebelum rasa bosan mampu mengubahnya tuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas presentasinya. Teman-teman, sekarang adalah sesi tanya jawab. Adakah yang di sini mau bertanya? Saya Mei Muhammad dengan NIM 8175. Pertanyaannya yaitu contohkan kalimat atau secara penjelasan. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi, Ibu? Di sini. Apa yang saya pulang? Nggak tahu kamu apa sih kita? Ya, apa? Perkenalkan, nama saya Rizka Mufisa Ramadhani dengan NIM 91. Di sini saya akan bertanya kepada Zaki. Sebutkan contoh kalimat subordinatif. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Sekian dari saya selaku moderator dari Universitas Zaki. Dan kurang berkenan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zaki dari Indonesia dengan NIM 8115. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mei dengan NIM 175. Contoh kalimat dengan konjungsi syarat yaitu manusia tidak pernah bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, pertanyaan dari Rizka dengan NIM 117 yaitu sebutkan contoh kalimat subordinatif. Kalimat subordinatif itu ada beberapa. Saya sebutkan 3, yaitu pertama konjungsi waktu, kedua konjungsi bersyarat, ketiga konjungsi pengadaian. Konjungsi waktu itu terdapat kata setelah, sesudah, sebelum, dan lain sebagainya. Yang konjungsi bersyarat itu ada jika, kapan, dan kapanpun. Untuk konjungsi pengadaian